Haleluya, shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita dalam keberkatan Allah, kita dalam pemeliharaan Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik buat saya dan saudaraku. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memuji menyembah-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kami dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, di hidupku.
kebaikan-Mu, kasih setia-Mu selalu ada bagiku. Makasih Tuhan. Haleluya. Shikaralabakaralabasi. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Oh, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Amin. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Terima kasih atas setiap kebaikan dalam hidup ini Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Yesus, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Haleluya. Sebab Kau jadikanku berharga
Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan, senang bisa kembali bertemu dalam ibadah Minggu Raya bersama dengan LOB Ministry. Dan saya rindu untuk sharing firman Tuhan dengan Bapak Saudara. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur, kasih dan anugerah Tuhan mempertemukan kami secara online dalam ibadah Minggu pada hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, beri kami hikmat, beri kami kewahyuan dan pengertian yang benar akan firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu boleh jatuh di tanah hati yang terbaik, berakar bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Dan hidup kami menyenangkan Tuhan, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Saudara, hari ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, di mana renungan firman Tuhan saya beri judul Mutiara, Mutiara Kehidupan. Saudara, seringkali kita merasa bahwa kesempatan itu datang dengan cara yang baik, dengan cara yang nyaman. Tapi pada kenyataannya kesempatan itu datang seperti apa yang Tuhan mau, seturut dengan mau dan kehendaknya Tuhan. Saya contohkan seperti butiran pasir yang masuk ke dalam tubuh seekor kerang. Saudara, ketika butiran pasir itu masuk ke dalam tubuh kerang itu, maka kerang akan membungkusnya menggunakan getah yang berasal dari perutnya. Sehingga getah itu lama-lama membentuk seperti pelindung di sekeliling butiran pasir itu. Waktu berlalu dan lama-kelamaan lapisan pelindung itu akhirnya terpisah dari tubuh kerang itu dan menjadi mutiara. Saudara, seperti pasir yang adalah gambaran dari persoalan hidup, maka kesempatan itu juga datang melalui persoalan-persoalan hidup yang membuat kita mengeluarkan mutiara-mutiara kehidupan. Untuk itu, saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan. Mutiara-mutiara kehidupan apa saja yang keluar melalui persoalan hidup, melalui tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan, buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian Saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mutiara pertama yang keluar dari kehidupan kita, yang dihasilkan melalui kehidupan kita ketika tantangan dan persoalan hidup itu datang, yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, tentunya kita ingin segera mendapatkan jalan keluar, segera mendapatkan solusi. Tapi apa yang terjadi, kita ingin cepat selesai, tapi tidak semua yang kita harapkan, yang kita mau itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya justru seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, banyak sekali orang merasa kecewa, banyak sekali orang pada akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Itu yang terjadi Saudara. Tuhan mau kita mengucap syukur pada saat-saat seperti itu. Kesalahan terbesar yang dialami oleh bangsa Israel adalah ketika mereka ada dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan mau mereka mengucap syukur. Saudara, kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita melihat bangsa Israel banyak mengalami mujizat, banyak melihat mujizat, mulai dari 10 tulah, laut terbelah, mereka diberikan makan, tiang awan, tiang api, setiap hari mereka melihat mujizat. Tapi apa yang terjadi Saudara? Begitu ada ujian sedikit, gitu ya,
ada ujian sedikit, mereka mulai langsung mengeluh, mereka mulai langsung marah, mereka langsung bersungut-sungut, kecewa, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, dan menyalahkan banyak hal. Banyak orang terkadang hidupnya seperti itu. Mau mujizat, Tuhan kasih mujizat. Tapi ketika Tuhan mau bawa dia naik level, satu tingkat lebih dalam pertumbuhan imannya, Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada pergumulan, yang keluar justru dari perkataannya adalah mengeluh, marah, dan menyalahkan keadaan. Saudara, hal-hal seperti itulah yang membuat janji Tuhan belum tergenapi. Hal-hal seperti itulah yang membuat janji Tuhan belum terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita lupa untuk bersyukur. Itu sebabnya bersyukur sebetulnya adalah kunci untuk membuka pintu mujizat. Bersyukur adalah segala hal yang membuat kita menjadi tanda bahwa kita ini mengandalkan Tuhan. Segala hal dalam hidup kita, ketika kita alami tantangan, ketika kita alami pergumulan, segala hal yang terjadi itu memperlihatkan siapa yang kita andalkan. Ketika kita bersyukur, itu adalah ekspresi kita mengandalkan Tuhan. Saudara, bersyukur tanda kita percaya. Bersyukur juga tanda bahwa kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Itu sebabnya persoalan hidup yang kita alami adalah kesempatan untuk mengucap syukur. Menjadi pertanyaan untuk kita. Sudahkah Anda mengucap syukur hari ini? Itu yang pertama, saudara. Ada mutiara yang keluar dari kehidupan kita. Ketika persoalan hidup, tantangan hidup itu datang. Mutiara kehidupan yang pertama adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Yang kedua, saudara, mari kita buka Alkitab. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, ini menarik saudara ya. Mutiara yang kedua adalah berserah. Saudara, tidak semua bagian dari hidup kita itu bisa kita perbaiki. Itu sebabnya Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk melihat kekurangan kita. Untuk melihat ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita tidak bisa lihat. Seperti blind spot. Jadi ada bagian-bagian yang kita tidak bisa lihat. Di situ sebetulnya kekurangan kita. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita. Untuk memberitahukan kepada kita. Tentang kekurangan, tentang kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kenapa seperti itu? Karena tidak semua hal bisa kita kendalikan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Itu sebabnya ada kalanya terkurung dalam masalah itu baik buat kita. Kenapa seperti itu, saudara? Tujuannya adalah supaya kita bisa belajar berserah. Kita jadi tahu batas-batas diri kita. Oh, kita lemah, kita tidak bisa. Ini limitnya. Kita tidak mampu. Banyak orang yang sudah ditempatkan Tuhan di sekeliling kita memperingatkan, ini batasannya, ini kamu tidak mampu. Tapi ketika kita mengetahui hal-hal seperti itu dan kita terkurung di dalam hal itu, kita sepertinya tidak bisa keluar dari situ. Itu adalah baik untuk kita. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa belajar berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah artinya tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Tidak mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, atau apapun yang kita punya, relasi kita, hubungan kita dengan banyak orang. Berserah artinya tidak mengandalkan apapun selain Tuhan. Itu sebabnya berserah membuat kita sadar akan keterbatasan dan kekurangan kita. Tapi saudara, berserah membuat iman kita bisa bertumbuh. Karena saat kita menyadari keterbatasan dan kekurangan kita, di situ ada pelajaran hidup. Pelajarannya apa? Di situ kita tahu bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita butuh Tuhan.
Bahkan pelajaran hidup itu pun bisa berupa kegagalan, bisa berupa kehilangan sekalipun. Tapi dari pelajaran itu kita bisa belajar bahwa kita butuh Tuhan. Itu sebabnya berserah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Berserah merupakan bagian dari tahapan ujian iman yang harus kita lewati. Satu kali Petrus pernah mengalami hal yang seperti itu. Kita tahu Petrus dengan karakternya cepat berbicara, cepat menanggapi, cepat berkata-kata, nanti mikirnya, menyesalnya di belakang. Kita tahu peristiwa Getsemani ketika Tuhan bilang, malam ini juga kamu semua akan tergoncang iman. Tapi Petrus bilang, wah kalau saya tidak Tuhan, biar yang lain tergoncang, pokoknya saya tidak, pokoknya saya siap mati untuk Tuhan, pokoknya saya siap melakukan apa saja. Tuhan bilang malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Petrus pernah mengalami yang namanya kegagalan. Saudara, 1 Petrus 5 ayat 7 kita akan melihat firman Tuhan yang luar biasa ini. 1 Petrus 5 ayat 7 Petrus bilang begini saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Petrus pernah mengalami, ya. Petrus pernah mengalami yang namanya gagal. Petrus juga pernah mengalami dia merasa bisa dengan kekuatannya, tapi akhirnya gagal, terus kecewa dengan diri sendiri. Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan tetap memberinya kesempatan. Itu sebabnya ketika ia menulis ayat ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Petrus menulisnya bukan hanya sekedar bahwa ia tahu, tapi Petrus menulisnya itu, tulisan itu adalah sebuah tulisan yang lahir dari pengalaman pribadinya. Tulisan itu lahir dari sebuah pelajaran hidup di mana ia sadar akhirnya bahwa kemampuannya itu terbatas. Saudara, Petrus juga sadar bahwa ketika dia menyerah sama Tuhan, dia berserah sama Tuhan, maka Tuhan menolong kehidupannya. Itu sebabnya saat kita berserah, saat itu kita bisa tahu bahwa Tuhan belum menyerah atas kehidupan kita. Tuhan belum menyerah terhadap kita. Yunus pernah melakukan hal yang salah. Dia pernah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dalam pelariannya, dia menyesal, dia berdoa. Di dalam perut ikan dia berdoa, dia berserah sama Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa mengganti Yunus dengan orang lain. Tapi Tuhan belum menyerah sama Yunus. Dia masih memberi kesempatan kepada Yunus. Itu sebabnya bagaimana dengan kita? Apakah persoalan hidup kita? Tantangan yang membuat kita mengandalkan diri sendiri. Persoalan hidup yang berat, apakah itu membuat kita semakin mengandalkan diri sendiri, semakin mengandalkan pikiran kita sendiri, atau tantangan hidup, pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi itu membuat kita sadar akan keterbatasan kita. Itu membuat kita sadar dan kita kembali mengandalkan Tuhan. Kita kembali berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya mutiara yang kedua adalah berserah sama Tuhan. Saudara, mutiara ketiga yang keluar dari kehidupan kita, yang dihasilkan dari kehidupan kita adalah membangun gaya hidup Kristus. Kita buka Alkitab. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, ini menarik ya saudara ya. Ayat ini betul-betul luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus
menjadi teladan, meninggalkan jejak. Kita mengikuti jejaknya. Saudara, Tuhan bisa bekerja sama dengan kita. Kita adalah rekan kerja Tuhan. Tapi Tuhan mau bekerja sama dengan setiap orang yang mau dilatih. Untuk apa? Untuk punya cara hidup, gaya hidup yang sama dengan Dia. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman. Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dilatih untuk mempunyai gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang sepenuhnya mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Keteladanan dalam mengasihi, keteladanan dalam pengajaran, keteladanan dalam berdoa, keteladanan dalam memberitakan Injil, bahkan keteladanan di dalam banyak hal. Saudara, kita ini ditebus bukan hanya dari dosa-dosa kita, tapi dari cara hidup yang salah. Supaya apa? Supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan punya banyak cara, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk mengeluarkan kita dari zona nyaman kita. Bisa lewat masalah, bisa lewat berkat, bisa lewat penundaan atau apapun. Supaya apa Tuhan? Supaya Tuhan mau supaya kita bisa hidup dengan cara hidup yang baru. Dengan cara hidup yang Tuhan inginkan. Saya mengistilahkan dengan gaya hidup Kristus. Saudara, kalau tantangan sedang terjadi, pergumulan sedang terjadi, hal-hal yang tidak menyenangkan sedang terjadi, maka kalau itu sedang terjadi dalam kehidupan saya, maka izinkan saya mengingatkan saudara bahwa Tuhan sedang mengeluarkan saudara dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya saudara hidup di dalam cara hidup yang baru. Di dalam cara hidup yang mengikuti jejak dan keteladanannya Kristus. Itu sebabnya kalau saya mengingatkan saudara bahwa orang di sekitar kita adalah orang-orang yang pertama kali mengalami dampak dari perubahan cara hidup kita. Ketika kita berubah, orang-orang di sekitar kita akan mengalami dampaknya. Artinya apa? Hidup kita mulai jadi terang. Hidup kita mulai jadi berkat. Hidup kita mulai mengalirkan kasih-Nya Tuhan, mengalirkan kuasa-Nya Tuhan. Kita jadi salurannya Tuhan. Kita bukan hanya orang yang menerima berkat dari Tuhan, tapi kita mulai menjadi orang yang menjadi saluran berkat-Nya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya kesempatan itu datang seperti butiran pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang dan akhirnya menjadi mutiara. Saudara, kesempatan itu juga datang dalam kehidupan kita melalui persoalan hidup. Dan kesempatan itu membuat kita menghasilkan mutiara-mutiara kehidupan. Mutiara yang pertama, kita bisa belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Mutiara yang kedua, kita bisa belajar untuk berserah kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh ketika kita berserah. Karena kita sadar bahwa kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mutiara yang ketiga, mutiara yang kita hasilkan adalah kita bisa membangun gaya hidup Kristus. Kita tidak lagi sama dengan yang kemarin, tapi cara hidup kita menjadi semakin sama dengan Tuhan Yesus. Kita mulai mengikuti keteladanan Tuhan Yesus dalam segala hal, dalam mengasihi, dalam mengampuni, dan dalam banyak hal. Itu sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Tantangan, persoalan, pergumulan hidup Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan menyalahkan keadaan, jangan marah, jangan mengeluh. Tapi itu adalah kesempatan untuk supaya dari hidup kita keluar mutiara kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa tantangan, pergumulan, persoalan hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami supaya melalui kehidupan kami keluar mutiara-mutiara kehidupan. Kami belajar bersyukur dalam segala hal, kami belajar berserah penuh kepada Tuhan, dan juga kami mempunyai gaya hidup yang baru. Kami tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, tapi semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, menolong kami supaya kami mengalami firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Bapa, dan akhirnya hamba-Mu berdoa, biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang asalnya daripada Tuhan Yesus menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah Roh Kudus terus tinggal, berkarya lebih dan lebih lagi di dalam hati umat-Mu Bapa, untuk memimpin umat-Mu kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, agar apapun yang umat-Mu pikirkan, perkatakan, dan perbuat, semuanya sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Janji Tuhan tergenapi, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita selesai untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.